Deutschland, Deutschland, über alles in der Welt. Wenn es jetzt zu Schuss und Trutze, brüderlich zusammenhält. Auf der Macht ist all die Welt, von der Welt bis an der Welt. Deutschland, Deutschland, über alles in der Welt. Jerman di atas segalanya, segala yang ada di dunia. Lagu yang dinyanyikan bersama-sama secara spontan itu adalah sebuah cuplikan dari film Rise of Evil. Dulu, lagu tersebut dibuat guna membangkitkan rasa nasionalisme dan menyatukan suku-suku yang ada di Jerman. Tapi, syair tersebut sempat juga disalahartikan oleh Hitler untuk melakukan ekspansi-ekspansi terhadap negara-negara di belahan Eropa lainnya saat terjadi Perang Dunia. Sampai saat ini, makna bait itu bahkan masih saja terpancang dalam-dalam di setiap benak insan persepakbolaan Jerman. Tak heran jika mereka lalu terbiasa untuk selalu di atas segalanya dan risih jika prestasi timnasnya gagal dan terpuruk. Jerman merupakan kesebelasan yang sangat tangguh sebelum Perang Dunia berkecamuk. Tapi setelah Perang Dunia II usai, dengan kondisi negara yang luluh lantak akibat kalah perang, serta kelaparan di mana-mana, semangat hidup rakyatnya hancur. Mereka dipandang penuh sinisme oleh negara-negara lain di Eropa. Karena dituding sebagai penjahat perang, membuat mereka malu mengakui sebagai rakyat Jerman. Mereka menganggap Adolf Hitler telah mencoreng muka negaranya di mata dunia. Namun sebuah titik balik terjadi ketika sepak bola mampu memberikan harapan dengan rentetan prestasi yang membuat mereka dengan bangga dan mengakui diri sebagai rakyat Jerman. Negara yang mempunyai semangat juang tinggi, pantang menyerah untuk bangkit dan berjaya hingga menorehkan prestasi luar biasa dalam tinta emas sejarah sepak bola dunia. Mari kita simak bagaimana Jerman yang lebih dikenal sebagai tim Panzer dapat begitu kuat dalam setiap turnamen yang diikutinya. 8 kali masuk final Piala Dunia, dengan 4 diantaranya berujung sebagai juara, dan 3 kali juara Piala Eropa dengan 3 kali menjadi runner-up, menjadi bukti nyata betapa tangguh dan disiplinnya timnas Jerman menorehkan prestasi hingga akan selalu diperhitungkan di setiap kancah persepakbolaan dunia. Keajaiban Bern akan terus dikenang sebagai sebuah keajaiban bagi masyarakat Jerman. Disebut demikian karena pertandingan final Piala Dunia melawan Hungaria yang berlokasi di kota Bern, negara Swiss, pada tanggal 4 Juli 1954 tersebut menjadi perjalanan tim underdog terhebat sepanjang sejarah sepak bola. Hadir di final sebagai tim underdog, banyak orang yang memprediksi Jerman Barat bakalan kalah telak. Mengingat Hungaria merupakan tim terbaik dunia saat itu. Mereka adalah peraih medali emas Olimpiade 1952 yang dulu gengsinya jauh lebih tinggi daripada Piala Dunia. Bermaterikan pemain-pemain legendaris seperti Ferenc Puskás, Zoltán Zsibor, dan Sándor Kocsis, Hungaria memegang rekor tak terkalahkan selama 32 pertandingan sejak 1950. Reputasi Hungaria yang mentereng tersebut membuat mereka dijuluki The Golden Team. Berbanding terbalik dengan Jerman, tim kurcaci dari negara yang hancur karena kalah perang, kesebelasan kecil yang mayoritas pemainnya adalah pemain amatir, ternyata mampu melaju ke partai final. Ada sosok penting di balik suksesnya Jerman di Piala Dunia 1954.
seorang pria bernama Josef Herberger. Ia adalah pelatih timnas Jerman kala itu. Pria yang akan disapa Sepp tersebut boleh dibilang membawa Jerman Barat menjuarai Piala Dunia dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Ketika berhadapan dengan Hungaria di babak penyisian, Sepp Herberger rupanya sengaja menyimpan para pemain utama kesebelasannya. Dia melakukannya agar Hungaria merasa berada di atas angin. Imbasnya, Jerman pun kalah telak dengan skor 8-3. Namun 14 hari berselang, Jerman Barat kembali bersuah Hungaria. Kali ini di laga final. Saat kembali berhadapan dengan Hungaria, ia menurunkan semua pemain utamanya. Keadaan itu membuat kubu Hungaria sedikit tersentak karena sadar tim yang dihadapinya kali ini berisikan para pemain yang berbeda. Ditambah munculnya fenomena ajaib dengan turunnya hujan di musim panas membuat kondisi lapangan menjadi agak berlumpur dan menyulitkan para pemain Hungaria mengembangkan permainannya. Di lain pihak, Jerman tidak menemui kesulitan serupa karena sepatu mereka mencengkeram kuat permukaan lapangan. Disinilah terdapat salah satu bukti betapa rincinya Jerman dalam mempersiapkan diri menjelang pertandingan. Adi Dassler, salah satu pendiri Adidas, penyuplai sepatu dan perlengkapan timnas Jerman, bekerja dengan sangat detail. Ia merancang kain baju yang lebih tebal, kulit sepatu yang lebih ringan, dan bulu sepatu yang dapat diganti sesuai kebutuhan untuk menjamin para pemain Jerman Barat bermain apik di final tersebut. Lebih dari 62.000 supporter memadati Stadion Bern yang ketika itu diselimuti dengan kabut yang cukup tebal. Jerman bermain dengan semangat Spartan, tak kenal lelah, dan berjuang terus hingga akhir pertandingan. Kendati tertinggal lebih dulu melalui Frank Puskas dan Zoltan Gizbor, ketika laga baru berjalan 8 menit, Jerman, pelan tapi pasti, akhirnya tampil perkasa dengan mencetak gol penyeimbang melalui Mark Morlock dan Helmut Rahn di menit ke-10 dan 18. Bahkan sekitar 6 menit sebelum bubaran, Rahn sukses mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan bagi rakyat Jerman. Dan sejak laga itulah, predikat Jerman sebagai kesebelasan yang lambat panas, layaknya mesin panzer, mulai dikenal luas dan melekat menjadi julukan timnas Jerman. Mata dunia pun terbelalak menyaksikan tim terbaik Hungaria bertekuk lutut di hadapan kesebelasan dari negara yang belum pulih sepenuhnya pasca Perang Dunia II. Tiba-tiba Jerman adalah sesuatu yang luar biasa, kata Franz Beckenbauer. Bagi siapapun yang tumbuh dalam kesengsaraan tahun-tahun pasca perang, Bern adalah inspirasi dan keajaiban yang luar biasa. Warga Jerman mendapatkan kembali harga dirinya melalui sepak bola yang akan selalu dikenang sebagai sebuah keajaiban Bern. Piala Dunia 1974 yang berlangsung di Jerman adalah dimulainya era baru dari turnamen 4 tahunan tersebut. Salah satunya mengganti trofi Julius Rimet dengan trofi yang baru karya Silvio Gazzaniga. Nama ajang 4 tahunan itu pun tidak lagi bernama Julius Rimet Cup, melainkan FIFA World Cup. Piala Dunia 1974 juga diwarnai dengan pesona dari kesebelasan negara Belanda. Si Oren memukau mata dunia dengan taktik total footballnya yang atraktif. Konsep permainan ala Rinus Michels saat itu terbilang sederhana. Para pemain harus bisa berperan dalam posisi apa saja. Penyerang bisa menjadi pemain belakang pun bisa membantu dalam menyerang. Dengan taktik inovatifnya itu, Belanda memborong 3 kemenangan dari 3 pertandingan tanpa sekalipun kebobolan. Mereka pun akhirnya melaju ke partai final setelah sebelumnya mempecundangi juara bertahan Brasil dengan skor meyakinkan 2-0. Sedangkan Jerman Barat sebagai tim tuan rumah melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Polandia dengan susah payah 0-1. Sore itu, 7 Juli 1974, laga pamungkas Piala Dunia ke-10 akan segera dimulai. Stadion Olympia yang terletak di kota Munchen sudah dipadati 70.000 lebih penonton. Semua orang tahu Belanda lah yang lebih baik di antara keduanya.
Hal itu diamini oleh para pemain Jerman Barat sendiri. Mereka tim yang lebih baik. Kenang pemain asal Jerman, Uli Hoeneß. Ketika kami sedang berada di lorong sebelum masuk lapangan, kami berusaha menyaingi kepercayaan diri yang terpancar dari mata para pemain Belanda untuk menunjukkan kalau kami juga tim besar seperti mereka. Tapi itu gagal. Mereka membuat kami merasa kecil. Apa yang dirasakan para pemain Jerman Barat saat di lorong itu rupanya menjadi kenyataan di lapangan. Kemenangan The Orange sepertinya hanya tinggal menunggu waktu. Pasukan Oranye Belanda sangat mendominasi bahkan dari semenjak peluit pertandingan dimulai. Mereka memainkan umpan-umpan pendek, sangat tenang dan terkendali dari kaki ke kaki. Johan Cruyff kemudian menerobos pertahanan Jerman yang memaksa Uli Hoeneß harus melakukan tackle keras di kotak penalti. Wasit pun langsung menunjuk titik putih. Namun, Beckenbauer terlihat mendekati wasit sambil berkata, "Ya, tentu saja, kamu adalah orang Inggris." Seolah-olah ia hendak mengatakan bahwa wasit sedang berlaku tidak fair terhadap timnya karena relasi sejarah yang tidak baik antara Inggris dan Jerman. Gelandang tengah Johan Neeskens yang berperan sebagai Algojo tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Skor berubah 1-0 untuk Belanda. Setelah itu, pasukan The Orange masih mendominasi. Bahkan tak sekalipun para pemain Jerman Barat ada yang berhasil menyentuh bola, kecuali saat kiper Sepp Maier memungut bola dari gawangnya sendiri. Kami seperti tak berdaya. Kenang Paul Breitner, pemain bertahan asal klub Bayern Munchen. Dan tak ada seorang pun dari kami yang memberikan semangat di pertandingan itu. Tidak ada seorang pun yang mampu mengatakan itu. Tambahnya, namun, bukannya menggunakan momentum dan mengunci pertandingan dengan mengupayakan gol tambahan, para pemain Belanda malah terus bermain-main dengan penguasaan bola mereka. Mereka seakan mengejek permainan Jerman Barat dengan permainan umpan-umpan pendek setelah gol pertama terjadi. "Aku tidak menyukai orang Jerman," ungkap Wim van Hanegem. "Setiap kali bermain melawan pemain Jerman, aku selalu terganggu karena kejadian perang. Sebagian keluargaku meninggal akibat perang. Ayahku, saudara perempuanku, dan saudara laki-lakiku. Ada rasa puas ketika kami bisa mengolok-olok mereka," tuturnya. Penyerang Belanda asal Ajax Amsterdam, Johnny Rep, menambahkan, "Kesalahan kami adalah dengan sengaja ingin mempermainkan mereka. Jika Anda melihat rekaman video laga itu, bisa dilihat para pemain Jerman makin lama makin marah. Dan itu menjadi kesalahan kami. Ketika Anda bertemu tim Jerman, saya bisa ingatkan, jangan pernah sekali-kali membuat mereka marah. Karena Anda tak akan menyangka hal seperti apa yang akan menimpa Anda ke depannya," kenang Johnny Rep. Dan benar saja, sesuatu yang tak terduga kemudian terjadi. Petaka pertama buat Belanda datang di menit ke-25 ketika Olsenband melakukan terobosan dari sisi kanan area kotak penalti Belanda, lalu terjatuh ketika Wim Jansen berusaha menghentikannya. Tak ada kontak di sana. Terdengar peluit wasit. Penonton semakin riuh. Wasit pun menunjuk titik putih. Para pemain Belanda kemudian memprotes dengan mengatakan Olsenband melakukan diving. Tapi wasit berpendapat lain dengan menghadiahi tendangan penalti untuk Jerman Barat. Paul Breitner langsung menyamakan kedudukan dua timnya. Selanjutnya, tanpa menyia-nyiakan momentum yang baru saja diraihnya, tim Jerman Barat tak memberi kesempatan pada para pemain Belanda untuk bangun dari keterkejutannya. Mereka terus melancarkan serangan demi serangan sampai akhirnya 2 menit menjelang turun minum, Gerd Müller, penyerang Hausgol asal Bayern Munchen yang berjuluk Der Bomber, berhasil mencetak gol berkat kegesatan tubuhnya. Dan dengan gol yang dicetak oleh Gerd Müller itu, seperti segel yang mengakhiri mimpi kesebelasan Belanda meraih gelar Piala Dunia. Bersama timnas Hungaria 1954, timnas Belanda 1974 sering dianggap sebagai kesebelasan terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Namun, sejarah menunjukkan mimpi keduanya untuk mengecap Piala Dunia ternyata sirna oleh Jerman, kesebelasan yang semula diremehkan tapi secara perlahan mampu bangkit layaknya panzer yang berjaya di setiap pertempuran.